Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wildan Ahmad Zinijat dengan NIM 2424 1010 Di sini saya ingin menjelaskan program saya untuk remedial UTS PBO kelas D. Nah, di sini saya itu mendapatkan soal tipe C yang dimana pada soal tipe C ini saya diminta untuk membuat CRUD data mahasiswa. Jadi langsung saja di sini eh untuk programnya saya membuat 4 kelas. Ya, 4 kelas sih. 4 kelas, ada kelas program, kemudian ada kelas orang, ada kelas mahasiswa, yaitu kelas turunan orang, dan ada kelas mahasiswa manajer. Untuk masing-masing kelas nanti akan saya jelaskan. Oh, ini dulu sih. Mungkin bisa saya jelaskan sekarang ya. Jadi public kelas orang nih, yang pertama public kelas orang ini itu memiliki atribut name dan nama. Kemudian pada kelas orang ini memiliki metode abstrak yang dimana metode ini nanti akan di-override oleh kelas turunannya. Nah, kelas turunannya yaitu kelas mahasiswa. Nah, pada kelas mahasiswa ini ada atribut baru yaitu jurusan. Nah, pada atribut pada kelas mahasiswa ini kan dia mengoverride metode tadi nih, metode print info. Nah, metode print info ini nih nanti akan menampilkan eh name, nama, dan jurusan mahasiswa. Ya mungkin itu dulu. Kita lanjut ke program. Jadi pada program saya di sini untuk apa namanya? Untuk ini. Jadi pada program itu sendiri itu tuh objek membuat objek kelas mahasiswa manager yang dimana nanti itu akan mengelola data mahasiswa. Nah, ini juga adalah variabel lanjut yang digunakan untuk mengontrol perulangan menu perulangan menu ini. Kemudian ini ya ini fungsinya untuk ini sih menampilkan menu aja sih. Lanjut untuk di sini ada perkondisian di mana perkondisian ini dia itu akan meminta inputan untuk memasukkan name, nama, dan jurusan. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke metode tambah. Nah, metode tambah ini ada di kelas ada di kelas manajer, mahasiswa manajer. Nah, jadi nanti di kelas mahasiswa manajer ini ada metode tambah dan semua dan update dan juga hapus. Nah, nanti metode-metode ini itu akan berkesinambungan dengan perkondisian di sini. Nah, nanti data-data yang sudah kita masukkan itu akan dimasukkan ke dalam sini. Kemudian ada perkondisian lagi. Di sini dia itu akan menampilkan apa namanya data-data yang sudah ada. Jadi data-data keseluruhan mahasiswa itu akan ditampilkan di sini di metode lihat semua.
Kemudian selanjutnya, perkondisian selanjutnya di sini ini nanti kita itu disuruh untuk memasukkan NIM yang akan diupdate. Jadi kita memasukkan NIM mahasiswanya dan kemudian kita bisa mengupdate data mahasiswa dengan NIM yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian pada ini perkondisian ini di sini kita diminta untuk memasukkan NIM yang akan dihapus. Nah, yang tadi kan mengupdate. Nah, ini tuh menghapus. Jadi nanti kita akan memasukkan NIM yang sesuai dengan data mahasiswanya. Jika sesuai, nah itu akan menghapus data mahasiswanya. Kemudian ada proses selanjutnya, yaitu kita ya kita keluar dari programnya gitu. Dan juga di sini ada else jika kita ada pemilihan menu nih. Jika kita tidak sesuai pemilihnya, misal kita milih angka 6, kan di sini menunya cuma 5. Kita input angka 6, dia akan memasukkan, dia akan memunculkan pilihan tidak valid, suruh milih 1 sampai 5. Kemudian di sini ini itu untuk tekan enter dan dia akan kembali ke menu tadi, ke opsi menu. Nah, lanjut untuk penjelasan kelas. Penjelasan kelas di sini pada kelas orang seperti yang saya jelaskan tadi. Kelas orang di sini ada atribut name dan nama dengan get atau setter. Dengan get atau setter. Nah, pada apa namanya? Pada public class orang ini juga memiliki metode abstrak yang tadi ya, metode abstrak yang sudah saya jelaskan tadi, yang dimana ini itu harus diimplementasikan ke kelas turunannya. Kemudian untuk kelas mahasiswa yaitu kelas turunan dari orang. Di sini tuh ada apa namanya atribut tambahan yaitu jurusan. Nah, pada kelas mahasiswa ini juga yang saya bilang tadi ya, dia akan mengoverride apa namanya? Mengoverride metode abstrak print info tadi. Nah, print info tadi ini akan menampilkan eh data mahasiswa secara lengkap. Maksudnya itu menampilkan NIM, nama, dan jurusan. Kemudian pada kelas mahasiswa manajer di sini untuk apa namanya? Untuk di sini ya, untuk atributnya ya di sini. Nah, ini itu nanti data-data mahasiswa itu akan disimpan ke dalam list. Akan disimpan ke dalam list sebagai orang. Jadi ini itu untuk menyimpan data-data dan dimasukkan ke dalam list. Kemudian ada metode tambah. Nah, metode tambah yang ada pada itu tadi ya, metode tambah yang ada di sini nih. Metode metode tambah ini selain apa namanya? Selain fungsinya itu menambah data mahasiswa yang diinputkan pengguna, dia juga ada perkondisian dan di mana dia itu akan mengecek data yang kita inputkan itu apakah sudah ada atau duplikat. Nah, jika duplikat, dia akan menampilkan NIM sudah ada, tidak boleh duplikat. Jika tidak, maka data berhasil ditambahkan. Kemudian pada metode lihat semua di sini
Metode lihat semua ini dia itu ya sama sih yang saya jelasin tadi. Dia itu untuk apa namanya? Menampilkan keseluruhan data. Nah, jika nggak ada data sama sekali nih, maka dia akan muncul belum ada data mahasiswa. Jika ada, maka dia akan menampilkan data-data mahasiswa yang sudah ada. Kemudian ada metode update. Metode update. Metode update sendiri ini, metode update sendiri ini itu untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM, lalu memperbaruinya. Jadi eh metode ini tuh fungsinya dia itu mengupdate data mahasiswanya lah. Jadi dia akan mencari data-data mahasiswa yang sudah kita inputkan. Yang kan tadi kita diminta untuk menginput nama, menginput NIM. Nah, ketika kita menginput NIM, dia metode update ini akan mencari NIM yang sesuai dengan inputan tadi. Jika sudah ketemu, maka kita tinggal masukkan apa yang perlu kita update. Apakah namanya, apakah jurusan, atau apa. Nah, jika sudah, nanti akan berhasil dan menampilkan data mahasiswa berhasil diupdate. Nah, kemudian untuk metode yang terakhir yaitu metode hapus. Metode ini itu mm, untuk mencari dan kemudian menghapus data mahasiswa. Jadi hampir sama kayak mengupdate ya, ini tuh menghapus. Jadi nanti nanti kita akan dimintai untuk kan tadi kan kita kalau ingin menghapuskan diminta untuk menginputkan NIM ya. Nah, kita inputkan NIM-nya dan jika NIM-nya sesuai, dia akan mencari mahasiswa dengan NIM tersebut. Nah, jika ketemu, dia akan menghapus data mahasiswa tersebut. Nah, jika tidak, dia akan menampilkan pesan error, NIM tidak ditemukan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Pada sebelumnya itu saya itu pada soalnya itu diminta untuk ini sih ada ketentuan-ketentuannya seperti pesan error, tidak boleh duplikat, dan lain-lain lah. Jadi kita akan mencobanya apakah sudah sesuai dengan soal atau belum. Kita pilih tambah mahasiswa. Kita masukkan name-nya. Nah, data mahasiswa berhasil ditambahkan. Kita coba lihat untuk data mahasiswanya. Nah, di sini sudah ada ya name, nama, dan juga jurusan informatika. Nah, sekarang kita coba untuk eh apa namanya? Jika kita coba untuk update. Kita update dulu update. Nah, kita update. Nah, kita kan disuruh untuk memasukkan name sesuai datanya nih. Nah, jika jika salah, dia akan menampilkan pesan error. Karena pada soal saya diminta untuk menampilkan pesan error jika name itu tidak ditemukan. Kita coba hapus saja ya. Nah, di sini bisa dilihat itu error dan name tidak ditemukan. Kita coba. Oh ya, selain update ada juga ditambah. Ditambah itu
saya juga disuruh untuk menampilkan NIM itu tidak boleh duplikat. Kita coba ya, kita masukkan NIM yang sudah kita masukkan tadi, kita duplikat. Nah, muncul pesan error yang dimana NIM itu tidak boleh, NIM sudah ada itu tidak boleh duplikat. Selanjutnya, kita coba untuk eh, menghapus menghapus data di sini juga pada soal C itu juga diberitakan jika name-nya tidak ditemukan maka dia akan menampilkan pesan error juga. Kita coba apakah dia akan menampilkan pesan error. Nah, dia menampilkan pesan error. Oh iya, dan juga untuk nomor 2, untuk lihat mahasiswa ini juga jika kita belum ada data mahasiswa kita disuruh untuk menampilkan pesan data belum ada gitu. Kita coba hapus dulu untuk apa namanya inputan tadi. Udah dihapus, kita coba pilih opsi nomor 2. Nah, muncul pesan belum ada data mahasiswa. Mungkin itu saja eh, penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.